Halo sahabat YouTube semua, jumpa lagi di Adu Channel. Kali ini kita ingin melakukan pemijatan. Pemijatan ini secara tradisional. Pemijatan ini hanya untuk bertujuan berbagi ilmu tentang pijat, tata cara tentang pijat, karena di Kalimantan banyak sekali tukang pijat dan bermacam-macam teknik pijat. Buat kalian yang baru gabung, jangan lupa di subscribe dan di like. Dan jika ingin komen, komenlah yang pantas dan sopan. Oke, ikuti terus video kita dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita kembali lagi. Ini part 2 nya guys, sambungan yang per 1. Ini kita pemijatan di bagian tangan dulu. Pemijatan di bagian tangan. Oke, kita lagi pembetulan kamera guys. Saya lagi membetuli kamera biar kameranya stabil. Karena saya pakai HP guys, agak goyang-goyang. Untuk pemijatan di part 2 ini kita terlebih dahulu di bagian tangan. Pemijatan untuk tangan kita berguna untuk mengatasi tangan kaku, kram, kesemutan, dan melancarkan peredaran darah di bagian tangan. Pijatlah tangan jika merasa pegel. Pijat seperlunya saja, jangan terlalu keras. Kita sesuaikan kondisi tangan pasien. Kalau saya kalau agak sedikit badannya agak keras atau tangan kakinya keras, baru saya agak power pijatnya. Jadi pijatlah secara teratur biar mendapatkan hasil yang maksimal. Pasien terasa nyaman, tangan nyaman, tidak kaku, tidak kram, dan tidak pegel. Nah, begitu juga di bagian tangan kanan kita pemijatan sama seperti di kiri. Kita pemijatan hanya untuk melancarkan peredaran darah maksudnya di bagian tangan, biar tangan tidak mudah kesemutan, tidak pegel, tidak kaku, atau tidak merasa sakit otot-otot tangan karena aktivitas atau terlalu banyak pekerjaan yang menggunakan tangan. Jadi pijatlah tangan secara teratur, secara berulang biar mendapatkan hasil. Buat kalian semua yang pengen belajar, silahkan dilihat. Pijatan di tangan kita banyak sekali titik-titik
pijat di tangan, bagian telapak tangan, jari-jari tangan, dari ujung tangan sampai ke bahu atau sampai ke otot-otot tangan. Pijatlah tangan seperlunya atau sesuaikan kondisi keadaan pasien, biar pasien merasa nyaman, tangan tidak sakit lagi, tidak pegel atau tidak kram. Selanjutnya kita di bagian perut, guys. Untuk bagian perut, pemijatan kita secara tradisional, pemijatan di perut saya hanya untuk melakukan pembuangan angin yang ada dalam perut atau menetralkan perut yang kembung, perut yang menegang atau kram atau tegang, dan perbaiki tata letak di dalam perut kita. Kadang-kadang kalau kita aktivitas terlalu banyak seperti ngangkat beban, jadi perut terasa tidak enak, seperti penuh. Jadi pijatlah perut sesuai kebutuhannya masing-masing. Pijat secara perlahan, jangan terlalu keras juga. Pijat perut seperlunya dengan orang-orang yang benar-benar paham dengan keadaan perut kita. Pijat perut juga bisa membuang angin dalam perut biar cepat sendawa. Pijatlah perut dari samping ke atas, atau kita bisa mengumpulkan seperti pemijatan-pemijatan yang saya lakukan. Kalau saya pemijatan seperti ini, guys, secara berulang, tapi tidak terlalu keras, guys, ringan saja. Pijat perut secara ringan, jangan terlalu banyak penekanan. Kita sesuaikan kondisi pasien. Jika pasien memang perutnya bermasalah, kita pijat perut memang sesuai dengan keadaan keluhannya. Jika tidak terlalu dia punya keluhan, pijatlah perut seadanya, karena perut sangat sensitif. Nah, kalau pemijatan di perut saya seperti ini, guys, standar, tidak terlalu keras, biar perut merasa nyaman, tidak gembung, dan merasa perut itu enak gitu, tidak terlalu tegang.
merasa sudah cukup guys di bagian perut. Saya biasanya melakukan penekanan di bagian pusar seperti ini. Kita lakukan pelan-pelan saja guys, biar perut tidak gampang sakit, biar tidak gampang sakit perut. Pusar makanan serasa-rasanya guys, jangan terlalu keras kita makan. Sesuaikan. Kalau sudah cukup, sudah, kita pindah ke bagian lain guys, pemijatan. Kita ingin melakukan kretek-kretek dulu, kretek-kretek abal-abal yang ringan biar pinggang tidak sakit. Kita netralkan dulu bagian pinggang, kita rilekskan dulu di bagian pinggang, rilekskan dulu pasiennya biar tidak kaku. Oke, saya posisikan dulu kamera biar kena semua. Nah, kita rilekskan dulu, kita bikin santai pasien biar pinggang tidak kaku. Nanti kalau dikretek, kalau dia masih dalam keadaan kaku, tidak, kita atur posisi. Kalau ototnya terlalu besar guys, kita bisa pakai kaki atau pakai tangan. Nah, kalau udah terasa bunyi kayak gini, kita sudah guys, kita balik lagi ke sebelahnya. Kita melakukan kretek lagi, kita posisikan dulu yang bagus kondisinya. Kalau saya usapkan dulu di bagian belakang biar dia rileks, nyaman. Nah, baru saya melakukan kretek. Ini kreteknya jangan terlalu dicoba ya, ini untuk kretek orang yang memang pintar pijat, yang paham pijat, paham kretek. Seperlunya saja. Oke. Sekarang kita berpindah ke pemijatan lainnya. Saya ingin mengatur posisi dulu, posisi di kamera. Nah, untuk tahapan berikutnya saya ingin memijat di bagian leher biar lehernya terasa rileks, tidak kaku, tidak tegang. Bagian pundak tidak pegel. Biasanya kalau untuk orang yang kolesterolnya tinggi guys, dia terjadi sakitnya di bagian leher, rasa menegang. Kita pijat seperlunya saja, tidak usah terlalu keras. Kalau dia merasa nyaman, merasa rileks, cukup saja. Jadi kita lakukan secara 5 menit atau berapa menit gitu. Buat kalian yang ingin belajar, silakan selalu tonton di Ado Channel, yang selalu gabung. Terima kasih banyak. Jangan lupa di subscribe dan di like. Nantikan video-video kita selanjutnya di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke guys, terima kasih banyak sudah mengikuti video kita dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa ya buat kalian semua di subscribe dan di like. Dan saksikan terus video kita selanjutnya setiap maghrib. Buat kalian semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Iya, iya.